Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menyebutkan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang berbicara formal saat bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tidak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah hadirin, pemuda yang tangguh, disenangi dan juga disegani banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mereka menjadi pemuda yang tangguh, yang siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Muda Indonesia yang lebih berkualitas dan berakhlakul karimah. Sebagai rujukan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 59 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jaud dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa
Maksud dari fakhalafa min ba'dihim khalfun ay hadatsa min ba'din nabiyina jama'atun su'un. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian secara lughat dijelaskan bahwa khalfun dengan sukun pada harakat lamnya, maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan khalafun dengan fathah pada harakat lamnya, maka artinya adalah keturunan yang baik. Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan bahwa maksud dari ayat wattaba'us syahawat ialah orang-orang yang meninggalkan sholat yang telah diwajibkan, lebih-lebih mengutamakan syahwat daripada taat kepada Allah. Hadirin, Lee Konant, salah satu tokoh pendidikan karakter di Amerika Serikat, pada tahun 1992 mengemukakan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh suatu bangsa ialah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang merajalela, menurunnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, perilaku merusak diri dengan narkoba, serta semakin kaburnya pedoman moral beragama. Masya Allah. Akan tetapi saudaraku, Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi pemuda yang progresif, proaktif, dan produktif. Hadirin, bergulirnya waktu telah menuai bukti bahwa pada saat ini banyak pemuda kita yang berhasil meraih prestasi menggiurkan. Salah satunya pada bulan Oktober 2021, para pemuda timnas bulu tangkis Indonesia telah berhasil membawa pulang Piala Thomas Cup ke tanah air tercinta setelah 19 tahun lamanya. Subhanallah, begitu menggiurkan dan mengharukan jika terdengar kabar gembira tentang gemerlapnya prestasi pemuda. Namun sayang hadirin, di sisi lain telinga kita juga sering didengungkan akan kabar yang menyayat hati. Kabar yang seakan menjadikan suram masa depan bangsa kita, memusnahkan impian indah kita, memudarkan harapan besar kita. BKKBN telah melansir data bahwa di sepanjang tahun 2021 diperkirakan 1,1 juta pelajar dan mahasiswa di tanah air telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 63% remaja melakukan seks bebas, Serta 4,3% remaja melakukan aborsi. Ini hanyalah secuil dari fakta yang marak terjadi pada generasi kita. Apa jadinya negara ini jika memiliki generasi yang demikian? Niscaya negara kita akan hancur tak bermakna. Betul hadirin? Teringatlah kami dengan sebuah syair lagu. Wahai para generasi muda, mari tingkatkan iman dan takwa agar jadi tonggak berdirinya negara yang cerdas dan berakhlakul karimah. Bangkitlah pemuda, majulah Indonesia. Kita tidak hanya butuh generasi pintar, yang kita butuhkan adalah generasi pintar juga benar, sehingga kepintarannya tidak hanya digunakan untuk merekayasa berita, menebar aksi adu domba, membodohi warga negara, bahkan menjadi beban bagi bangsa Indonesia. Salah satu contohnya ialah maraknya seks bebas di kalangan remaja. dirayu sedikit langsung tergoda, Hingga akhirnya
menjadi benar adanya. Dalam bukunya ia mengatakan, Al-Islam baina jahdi abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan putra-putrinya dan kelumpuhan para ulamanya. Sindiran itu memberi cambuk kepada kita agar menjadi pemuda yang cerdas, tangguh, dan berakhlakul karimah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 berikut ini. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 141 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari ayat tadi ialah orang-orang memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang menyenangkan hati, yakni orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya pendidikan karakter. Yang kedua, doa untuk mendapat keturunan yang baik harus diistiqomahkan. Dan yang ketiga, berjuang terus wahai pemuda demi terciptanya generasi muda yang membanggakan. Akhirnya, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila